Tips belajar sebenarnya menurut saya tergantung karakter anak-anak. Ada anak yang belajar dengan musik gitu. Ada anak juga belajar dengan diam, harus nggak boleh terganggu. Ada juga anak belajar harus dengan sambil makan begitu. Itu karakter anak-anak. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus dengan tenang. Nggak, tergantung karakternya. Yang penting prinsip saya, mari kita belajar dengan efektif. Oke guys, kembali lagi di 21 Thoughts bersama saya Rika. Di sini saya bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu orang yang bakal maju paling depan kalau ada yang cari masalah sama SMK Negeri 1 Terpadu. Yuk, kita kenalan langsung. Ini dia Pak Amal Farihi. Halo Pak. Alhamdulillah, halo Rika. Luar Gimana biasa. kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, gimana? Rika juga sehat ya? Sehat Pak. Oke, Udah gimana? makan siang Pak? Wah, barusan ini. Nunggunya lama malah ini. Gimana, Mbak Rika? Saya udah tadi makan sama soto. Oke, saya bangga sekali nih teman-teman anak-anak sini udah luar biasa nih. Mudah-mudahan podcast kita semakin maju, semakin bisa bersinar di Kabupaten Brebes khususnya ya. Oke, Mbak. Gimana Mbak Rika? Mau nanya apa nih tentang saya ini? Boleh dong ceritain tentang diri Bapak dulu ke teman-teman. Oke. Iya. Waduh, kalau cerita masalah latar belakang kehidupan saya cukup panjang ini sebenarnya nih Mbak Rika. Tapi bolehlah untuk mudah-mudahan sebagai inspirasi atau motivasi ya bagaimana dari seorang yang biasa-biasa bisa menjadi kepala sekolah itu bagaimana ya. Pertama ya saya sangat bersyukur dengan kondisi yang sekarang ini Mbak Rika. Dulu saya lahir di Brebes, jadi saya asli orang Brebes ini. Saya lahir 49 tahun yang lalu, tepatnya 18 Maret 73. Mbak. Saya lahir dari keluarga yang ya udah boleh dia sangat sederhana sekali hidupnya. Kami dari 12 bersaudara nih. Saya anak ke-9 dari 12, bayangkan itu. Orang tua dari orang tua yang lulusan SD, ibu juga sama. Tapi kami mencoba untuk bisa bangkit. Gitu. Saya kalau latar belakang dari keterbelakangan ini, alhamdulillah sekarang sudah dari 12 itu kita bisa sama-sama maju untuk bisa dalam kehidupan ini bisa lumayan bagus lah. Saya dulu SD, kalau bicara latar belakang, saya SD tahun 80 di SD Negeri 14. Terus tahun 86 saya masuk ke SMP Negeri 2 Brebes, lulus tahun 89 saya langsung masuk ke SMA Negeri 1 Brebes. Nah, lulus SMA karena saya merasa orang yang ya katakanlah tidak mampu begitu, kami bingung mau melanjutkan, khawatir tidak mampu di biayanya. Sehingga waktu itu saya berpikiran apa ya, saya harus bekerja dulu begitu. Saya coba mendaftar, tidak berani di perguruan tinggi karena khawatir pembiayaannya kita nggak mampu waktu itu, sehingga saya coba yang ikatan dinas waktu itu, tapi mungkin belum rezekinya. Akhirnya saya bekerja dulu nih sebelum kuliah. Saya bekerja hampir 2 tahun di PT Arida di Cirebon itu. Saya jadi seorang kuli di sana, karyawan pabrik. Tapi saya punya jiwa semangat. Kalau saya selamanya seperti ini di pabrik, tentu masa depan saya nggak jelas. Maka alhamdulillah saya bertekad saya harus bisa kuliah. Akhirnya tahun 94, karena saya lulus SMA 1 itu tahun 92, saya 94 itu setelah setahun setengah punya modal lah bahasanya bekerja di Cirebon itu, akhirnya saya alhamdulillah bisa kuliah. Jadi masuk pertama kali dan terakhir mendaftar di SNPTN waktu itu. Alhamdulillah saya masuk di jurusan fisika di IKIP Negeri Semarang, sekarang namanya UNES gitu ya. Saya ambil pendidikan fisika, saya lulus tahun 99. Alhamdulillah begitu 99 saya ternyata dapat beasiswa di ya, ikatan dinas Mbak. Saya dapat beasiswa alhamdulillah, sehingga saya nggak perlu seperti teman-teman lulus cari pekerjaan gitu, enggak. Saya dapat beasiswa ikatan dinas sehingga lulus bisa langsung bekerja bagi pegawai negeri. Hanya saja waktu itu saya ada kekhawatiran juga karena ikatan dinas itu kan khawatir bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Sehingga ketika saya lulus dari IKIP waktu itu, saya coba mendaftar
pegawai negeri di Kabupaten Brebes itu. Padahal kalau nggak daftar pun saya tinggal nunggu SK. Iya. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di SMK Negeri Bulakamba tahun 2000. Iya. Nah itulah perjalanan saya, alhamdulillah bisa lulus dan bekerja langsung, jadi nggak menunggu itu. Gitu bekerja di SMK. Jadi penempatan saya pertama di SMK Negeri Bulakamba tahun berarti Desember 2000 lah. Berarti nggak langsung ke sini? Iya, nggak di sini. Alhamdulillah selama 20 tahun di sana. Iya. Saya melanjutkan pendidikan. Jadi tahun 2009 itu ada, alhamdulillah guru itu dapat sertifikasi pendidik. Jadi ada sertifikasi. Jadi rata-rata guru itu kalau dapat tunjangan sertifikasi bukan untuk belajar, tapi malah untuk menambah angsuran biasanya. Tapi saya punya prinsip, saya ingin mendapatkan tambahan penghasilan sertifikat pendidik itu, saya upayakan untuk belajar. Sehingga saya waktu itu mencoba untuk melanjutkan studi S2 di UNES, sekarang sudah namanya UNES. Jadi biaya sertifikasi tunjangan sertifikat pendidik itu saya gunakan untuk melanjutkan studi S2, bahkan bareng istri ini, jadi S4 ini. Jadi, alhamdulillah tahun 2011 kami lulus dari S2 di Pascasarjana UNES. Begitu perjalanannya Mbak, dan ya alhamdulillah saya sekarang menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kersane. Ya. Katanya begitu. Iya Mbak, kan Bapak kan jadi kepala sekolah di sini. Itu awal mulanya dan motivasinya Bapak jadi Pak kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kersane ini gimana sih Pak? Kalau dibilang motivasi jadi kepala sekolah, saya jujur itu nothing tulus, jadi nggak ada ketika saya masih jadi guru itu nggak kepikiran akan jadi kepala sekolah. Jadi prinsip kita itu kerja itu ya nothing tulus aja, bekerja sesuai dengan apa yang diamanati ke kita, kita kerjakan dengan baik. Kalau ada lomba yang kita ikuti, jadi kita dulu nggak akan kepikiran nanti besok saya begini-begini biar jadi kepala sekolah, nggak. Tapi yang ada di depan mata kita kerjakan dengan baik. Insya Allah ya kepala sekolah itu sebagai penghargaan atau bonus anugerah buat saya, termasuk amanah buat saya. Alhamdulillah tanggal 2 September 2019 saya dipercaya diamanati menjadi kepala. Jadi tadinya nggak ada kepikiran, ingin jadi kepala sekolah. Pokoknya saya kerja, ada tugas, saya siap laksanakan dengan baik. Ya inilah hasilnya mungkin amanat buat saya. Karena mengerjakan dengan ikhlas dan juga. Iya betul, yang penting kita kerja ikhlas, kita cerdas, kerja keras dan tanpa ada tendensi apapun, yang penting kita kerjakan, insya Allah nanti akan ada penghargaan buat kita, hasil kerja keras kita. Itu Mbak, jadinya ya ini buat pembelajaran buat kita bersama bahwa bekerja itu tidak harus mengharapkan sesuatu, tapi kerjakan dulu dengan baik, insya Allah dengan kita kerja dengan baik, dengan ikhlas, nanti akan mengikuti semuanya. Mungkin hasilnya nggak sekarang, tapi nanti kita bakal. Iya betul, jadi harus begitu. Jadi jangan sampai kita sama nih, pokoknya apapun pekerjaan kita, belajar ataupun di mana saja, besok kamu yang sudah bisa lulus dari sekolah ini bisa bekerja ya, kerjakanlah dengan baik, pasti akan ikuti yang lainnya. Gitu ya Mbak. Jadi seperti itu. Nah, kondisi awal mula kesini Pak, kondisi SMK 1 Kersane itu seperti apa? Kan saya sendiri murid angkatan. Oh iya, waktu itu belum ada. Baik, jadi awal saya masuk di SMK Negeri 1 Kersane per tanggal 2 September. Awal yang saya lakukan adalah saya mengadakan observasi dulu ke lingkungan sekolah kita ini. Bagaimana kondisi sarana pembelajaran yang ada di sekolah ini, termasuk sarana yang lain kita lihat. Setelah itu kita adakan semacam pertemuan dengan teman-teman guru karyawan, ingin membangun sebuah komitmen. Apa nih yang harus kita lakukan di sekolah ini agar sekolah ini lebih nyaman untuk belajar, nyaman untuk bekerja kita juga, sehingga kita sepakati, oh ternyata fasilitas olahraga di sekolah kita perlu diperbaiki. Maka kita bangunlah sebuah fasilitas olahraga yang seperti kita lihat, menjadi fasilitas olahraga yang terpadu ya, ada bola voli, ada basket, ada tenis lapangan, ada futsal, juga ada sepak takraw secara terpadu kita bangun di depan sekolah kita. Itu harapan besar kita, itu bagian dari sarana pembelajaran, itu yang kita lakukan yang pertama. Termasuk kemudian kita lihat di kelas-kelas ini apa yang perlu kita benahi di kelas agar fasilitas pembelajaran di kelas juga
standar lah, jadi seperti itu. Baru kita lari ke belakang ke kantin nih, bagaimana anak-anak kita ketika istirahat bisa nyaman dalam istirahat, untuk makan, untuk bisa nyaman di kantin. Bagaimana kita benahi kantin kita. Alhamdulillah kantin kita termasuk yang bagus loh ini. Enak. Iya, enak dan standar ya, bersih juga ya. Sekarang juga dulu kalau Mbak Ripka lihat awal masuk ketika saya di sini mungkin kaget lah. Mungkin yang sebelum ini Bapak Ibu guru mungkin tahu lah. Ya, alhamdulillah kantin kita sekarang sudah cukup bersih, cukup standar lah seperti itu. Di samping itu juga kita benahi nih di fasilitas di pembelajaran di bengkel. Kita dulu waktu saya masuk ke sini listrik kita baru 42.500 kilovolt, Mbak. Bayangkan alat-alat kita banyak sekali. Saya melihat di bengkel-bengkel ada beberapa alat yang memang belum bisa digunakan karena memang nggak kuat daya listriknya. Sehingga kami waktu itu berembuk bagaimana untuk menambah daya kita. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita hampir 2 kali lipat daya listrik kita. Sampai dari 42.500 kilovolt kita tambah hampir 2 kali lipatnya menjadi sekarang 82.500 kilovolt. Ini daya listrik kita loh. Ini untuk SMK sebenarnya sudah lumayan cukup. Hanya tinggal pembagiannya harus pas begitu, Mbak. Ya itulah secara bertahap kita benahi ke sarana toilet siswa, toilet guru, kebersihan lingkungan, taman sekolah kita. Harapan besar kita bersama mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang menjadi impian, sekolah yang menjadi nyaman untuk belajar anak-anak kita, juga untuk nyaman untuk bekerja guru-guru dan karyawan kita. Harapan kita begitu. Kita ingin menciptakan suasana sekolah yang betul-betul nyaman untuk bekerja, nyaman untuk belajar. Itu yang target misi saya untuk menjadi kepala sekolah di sini. Alhamdulillah tahap bertahap akan kita lakukan ke arah sana. Jadi seperti itu, Mbak Ripka. Dan sekarang menurut Bapak sendiri gimana? Apakah udah tercapai satu persatu? Ya, yang namanya cita-cita kan kita ingin cita setinggi langit ya, Mbak ya. Kita ingin sekolah ini menjadi sekolah yang bisa menjadi percontohan ya. Kita masih berupaya ingin menjadi sekolah pusat keunggulan. Dan alhamdulillah sebenarnya tahun 2021-22 kan kita menjadi sekolah mendapatkan bantuan dari kementerian menjadi sekolah revolusi industri 4.0, Mbak. Ini suatu suatu ya lumayan bagi kita lah, prestasi buat kita. Karena hanya ada kurang lebih 7 SMK di Jawa Tengah yang mendapatkan kesempatan menjadi sekolah SMK Revolusi Industri 4.0. Salah satunya di Kabupaten Brebes ya, di sekolah kita ini. Kita patut bangga nih harusnya. Dan alhamdulillah itu target kita. Mudah-mudahan nanti sekolah ini menjadi sekolah pusat keunggulan juga, di samping menjadi sekolah RI 4.0. Dan target yang belum, jujur, saya ingin sekali sekolah ini punya prestasi di tingkat nasional, Mbak. Kemarin kita baru tingkat provinsi juara 1 LKS untuk fashion technology, kan kita juara 1 nih LKS, patut bangga. Dan satu-satunya di Capdin 11 ini yang mendapatkan juara 1 yang maju ke tingkat nasional. Hanya di nasional kita baru kemarin di 2022 baru mendapatkan yang namanya juara medali of excellence, Mbak. Jadi setelah emas, perak, perunggu, ada yang namanya medali of excellence. Kita baru ke taraf itu, tapi kita patut tetap bersyukur. Mudah-mudahan tahun depan target kita bisa menjadi juara nasional. Gitu loh, Mbak. Ya, Mbak Ripka. Gitu. Nah, rintangan, kan pasti kan sesuatu hal itu dimulai pasti ada rintangannya ya, Pak? Oh iya. Nah, rintangan-rintangan yang Bapak temui waktu pas baru jadi kepala sekolah di SMK ini apa aja sih, Pak? Gimana, Pak? Ya, yang namanya rintangan dimanapun tempat lah. Saya yakin yang namanya rintangan dimanapun yang namanya manusia hidup pasti akan ketemu dengan rintangan. Jadi kita jangan takut dengan rintangan yang ada di depan mata kita. Yang penting kita siap nih bagaimana mengantisipasi, bagaimana mencari solusi agar rintangan yang ada itu bisa kita atasi bersama. Jadi ya wajar lah yang namanya orang bekerja, ada juga yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang bahkan suka dengan zona nyaman begitu. Jadi zona nyaman itu ya kadang-kadang mungkin diantara kita yang tidak mau berubah nih. Padahal kan kemajuan tuntutan zaman sekarang ini kita mau tidak mau harus mengikuti aturan yang sekarang ada. Nah ini masih ada beberapa di antara kita yang masih zona nyaman. Dan itu tantangan kita nih, bagaimana agar orang-orang yang merasa zona nyaman ini bisa kita tarik, kita kita ajak bersama agar teman-teman kita ayo bersama-sama untuk berubah ke arah yang lebih bagus. Gitu, Mbak, tantangannya. Saya yakin
pasti di semua tempat ada. Tapi asal kita selalu jalan terus, suatu saat pasti akan tercapai itu semuanya. Gitu Mbak Rifka. Selama Bapak di sini tuh ada nggak sih Pak kayak yang pengalaman yang gak bisa Bapak lupain gitu? Saking senengnya, saking berharganya gitu loh Pak. Ada nggak? Apa ya pengalamannya? Ya, saya jujur merasa bersyukur sekolah kita bisa berubah menjadi lebih baik lah, walaupun ya masih terus kita upayakan. Pengalaman kita yang ketika kita menjadi juara LKS kemarin itu suatu hal yang menurut saya anugerah yang luar biasa, karena SMK kita selama ini jangankan juara 1 tingkat provinsi ini, juara 3 aja saya lihat belum pernah ya. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2022 kita kemarin juara Pak. Itu pengalaman buat saya yang ya luar biasa lah, yang patut kita syukuri. Termasuk kemarin kita punya kesempatan mendapatkan SMK RI 4.0 juga, itu pengalaman yang tidak terlupakan, yang saya anggap ini prestasi bersama oleh warga sekolah kita semuanya. Jadi Itu gitu. yang LKS berarti dari jurusan apa Pak kemarin? Kemarin dari Tata Busana Mbak, Busana. di fashion technology itu tuh iya. luar biasa sebenarnya. Kebetulan saya juga pakai baju dari karya anak Tata Busana. Wah hebat, bagus juga ini bajunya ini. Nah ini kan contoh bahwa ternyata kita mampu ini membuat baju yang standar lah ya, sudah layak pasar gitu. Wah bagus ini bajunya. Ternyata ini karya dari siswa busana ya. Salin Every. Wow, iya. Mudah-mudahan ke depan bisa go nih, go nasional, syukur go Amin. internasional ini. Luar biasa nih desainnya. Gitu Mbak Rifka. Bagus ini. Ya Mbak Rifka. Kendala Bapak sendiri waktu pas bertugas itu apa aja sih Pak? Gimana aja gitu? Pasti kan ada kendala-kendala yang Bapak rasain ya? Ya pasti ya. Tadi mungkin kita harus bisa memahami semua orang yang ada di warga sekolah ini, Pak. Karena namanya manusia itu punya karakter masing-masing. Makanya kita harus tahu nih, menghadapi si A, si B, si C, kita harus tahu. Kalau kita samaratakan semua dianggap sama ya nggak bisa. Jadi kendala kita ya kita harus bisa memahami karakter masing-masing, baik guru A, B, karyawan A, B, bahkan ke siswa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan karakter seseorang, sehingga kita perlu pendekatan nih, bagaimana agar kita paham, dia juga paham apa yang kita mau, sehingga kan kita menggerakkan dengan hati kita, sehingga teman-teman kita, warga sekolah kita merasa, oh ini betul, ini tergugah dari dalam gitu loh Pak. Itu yang dimaksud dengan perubahan yang apa ya, dari dalam. Itu yang lebih penting daripada kita memaksakan aturan harus begini gitu. Nggak bisa. Soalnya setiap orang kan beda-beda ya. Iya, betul, proses, perlu paham karakter masing-masing. Harus saling komunikasi juga nggak sih Pak? Iya, betul. Jadi jangan sampai komunikasi ini kita putus gitu ya. Memang penting sekali komunikasi. Jangan sampai gara-gara komunikasi ini bisa, kalau kita salah, harus kita bangun. Salah pemahaman aja kadang bisa berakibat kurang baik atau gitu. Itu. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, potensi sekolah kita dilihat dari kondisi geografis, budaya, sama siswanya itu gimana Pak? Wah, sekolah kita termasuk, kita patut bersyukur sekali nih Mbak, secara potensi dari jumlah siswa kita. Siswa kita itu 15 kelas per tingkat ya, jadi ada 45 rombel yang jumlah kurang lebih hampir 1.600. Itu potensi yang luar biasa. Apalagi kita saat penerimaan siswa baru itu kita bisa menyeleksi. Jadi antusiasme yang masuk ke SMK kita ini besar sekali loh. Kurang lebih 1.000 sampai 1.500 bayangkan. Sementara yang diterima hanya kurang lebih 540. Sehingga kita bisa menyeleksi anak-anak kita yang ingin masuk ke sekolah kita ini. Ini sebuah bisa memilih lah anak-anak yang punya potensi ke sana. Jadi itu di samping juga tenaga pendidik kita juga cukup besar. Hampir 100 orang guru kita, hampir 26 karyawan yang masih muda-muda, yang patut kita kita dorong agar sekolah ini bisa lebih maju. Fasilitas kita benahi, sumber dayanya kita juga cukup. Itu yang patut menjadi modal kita untuk menggerakkan sekolah ini menjadi lebih bagus. Apalagi tempat secara geografis kita berada di, sekolah kita itu berada di kawasan industri Brebes loh Mbak. Kita dekat dengan PT Garmen ya di Megasari, di belakang juga ada PT Tan Sung Hong. Itu patut kita syukuri, karena secara untuk SMK itu kalau dekat-dekat dengan kawasan industri, justru lulusan kita
mudah untuk menyalurkan, dan kita kerjasama dengan industri juga lebih dekat, lebih intens begitu. Ini yang membuat modal kita ini, potensi kita sangat bagus. Itu yang menjadikan harapan besar kita, sekolah kita bisa lebih cepat untuk maju. Itu yang menjadi potensi sekolah kita. Jadi itu, Mbak. Nah, saya kepo nih, Pak. Misalkan saya terinspirasi juga biar belajar itu, maksudnya Bapak punya tips belajar nggak sih buat kita gitu biar berprestasi juga kayak Bapak? Jujur saya sebelum jadi kepala sekolah saya termasuk seorang manajer bimbel loh, Mbak. Wah. Iya, saya itu seorang manajer, kita punya bimbingan belajar yang siswanya hampir 200-an gitu waktu itu sebelum saya jadi cukup banyak, sehingga saya mencoba bagaimana agar anak-anak kita itu bisa punya kemampuan belajar yang bagus. Tapi mengenai tips belajar sebenarnya menurut saya tergantung karakter anak-anak. Ada anak yang belajar dengan musik gitu. Ada anak juga belajar dengan diam, harus nggak boleh terganggu. Ada juga anak belajar harus dengan sambil makan begitu. Itu karakter anak-anak. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus dengan tenang. Nggak, tergantung karakternya. Yang penting prinsip saya, mari kita belajar dengan efektif. Belajar efektif bagaimana? Ketika kita menerima pembelajaran di kelas, usahakan kita itu paham dan tidak membawa beban ke rumah. Ini yang kelemahan yang mungkin anak-anak kita sekarang itu belajar tidak maksimal di kelas. Kalau saya punya prinsip dulu, karena mungkin keterbatasan ya di rumah begitu, fasilitas kurang sebagus sekarang. Ketika saya waktu itu sekolah, ya saya maksimalkan semua mata pelajaran yang diberikan guru, saya harus paham. Kalau nggak paham, saya harus bertanya dengan maksimal. Ibaratnya gurunya nggak boleh pulang, dia nggak boleh keluar dari kelas sebelum saya paham. Saya punya prinsip begitu. Pokoknya guru nggak boleh keluar dari kelas sebelum saya paham. Termasuk tugas-tugas yang diberikan nanti saya upayakan saya harus paham, sehingga kita nggak mengandalkan orang lain, teman kita. Jadi harus mandiri secara kemampuan, kita harus bisa gitu. Iya, jadi seperti itu. Kalau nggak bisa baru kita bertanya ke teman yang lebih paham. Jadi begitu, Mbak, prinsipnya harus efisien, efektif nih belajar gitu. Gitu. Nah, terus Pak, ini yang terakhir, kesan Bapak buat kita siswa-siswi di SMK Negeri 1 Kersana. Ya, saya sangat berharap mari kita sama-sama ini, sekolah kita ini kita maju bersama. Karena maju tidaknya sekolah itu bukan karena kepala sekolah saja, tapi juga dukungan semua. Baik Bapak Ibu guru, karyawan, juga siswanya. Kalau kita punya komitmen yang bagus, punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki, dan kita profesional terhadap tugas kita masing-masing nih. Saya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai siswa, ayo apa tugasnya, kita paham dengan tugas kita masing-masing, kita bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing, saya yakin sekolah ini akan makin maju, Mbak. Jadi prinsipnya, ayo kita komitmen bersama untuk memajukan sekolah dengan bekerja, belajar sesuai dengan tugas kita masing-masing secara profesional, proporsional. Sehingga saya yakin dengan komitmen itu, sekolah kita akan menjadi sekolah yang luar biasa, maju, dan bisa menjadi contoh sekolah di Kabupaten Brebes, khususnya syukur-syukur di tingkat provinsi maupun nasional. Ini harapan kita bersama, mudah-mudahan ini akan kita wujudkan, dan kita terus berjuang untuk agar sekolah SMK Negeri 1 Kersana betul-betul menjadi sekolah yang maju, berprestasi, dan menjadi percontohan unggulan di Kabupaten Brebes dan di Jawa Tengah, syukur-syukur di nasional. Gitu, Mbak, ini harapan kita bersama. Oke. Satu kata buat SMK Negeri 1 Kersana. Saya yakin SMK Kersana bisa maju bersama dengan komitmen yang luar biasa. Amin. Gitu. Pasti. Iya, gitu, Mbak. Nah, makasih banyak Pak udah luangin waktu. Oh iya, Mbak. Datang ke podcast ini. Oke, saya berharap podcast ini bisa berkembang lebih hebat lagi nih. Amin. Nanti akan bisa kita kembangkan lebih bagus lagi fasilitasnya agar menjadi podcast satu-satunya yang bisa menjadi kebanggaan buat kita bersama. Belum tentu semua sekolah punya podcast seperti ini loh. SMK Kersana patut bangga ini punya podcast yang saya anggap cukup representatif ini. Cukup bisa menjadi contoh buat yang sekolah lain gitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga udah sharing-sharing. Sama-sama. Sukses semua ya, Mbak ya. Amin. Oke, thank you semuanya. Nah, itu tadi teman-teman obrolan kita di podcast episode kali ini. Nah, buat kalian yang udah nyimak kita dari awal sampai akhir, boleh banget kalau punya saran, kritik, maupun
kita tuh temanya harus apa sih di episode berikutnya. Yang punya ide kayak gitu, boleh banget ngisi kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat subscribe, like, dan juga nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru kita nantinya. Nah, kita juga punya Instagram nih. Kalian juga boleh buat nge-follow Instagram sekolah kita SMKN 1 Kersana. Nah, Bapak sendiri punya Instagram nggak, Pak? Ada. Boleh kasih tahu, Pak? Aduh. Biar kita bareng nge-follow. Iya. Aman F_73 gitu. Nah, itu guys, ya di-follow ya. Nah, jangan lupa subscribe kita biar nanti kita dapat berapa, Pak? Itu pelanggannya ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak kita berdua. Sampai jumpa di next episode. Dadah.